Mungkin masih ada beberapa hambatan antara dia dan dia. Namun demikian, itu tidak masalah. Dia masih punya banyak waktu untuk masuk ke hatinya. Hari itu akan tiba di mana mereka akan berbagi semua kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan hidup bersama. Elsa bangun pagi-pagi keesokan harinya. Dia membawa bahan-bahan yang telah dia susun malam sebelumnya dan menuruni tangga. Elsa adalah seseorang yang suka tidur. Oleh karena itu, pemandangannya pagi itu mengejutkan Fiana dan yang lainnya. "Oh, apakah matahari terbit dari barat hari ini?" Diandra bertanya dengan sinis. Fiana bahkan melirik Elsa dengan lucu sebelum berkata, "Tidak mungkin, matahari hari ini normal." Elsa sangat muak dengan ibu dan putrinya. "Psiko," kata itu terbang keluar dari mulutnya saat dia menuju ke ruang makan. Emosi Diandra dan Fiana langsung berkobar. "Elsa, siapa yang kau sebut psiko?" Tidak terpengaruh oleh apa yang baru saja terjadi, Elsa duduk di depan meja makan dan memelototi keduanya sebelum berkata, "Mengapa kamu berasumsi bahwa aku mengacu pada kamu, Elsa? Mari kita lihat berapa lama kamu tetap sombong." Diandra menginjak kakinya dengan marah. Elsa berkata, "Jangan menggangguku, aku mau makan dengan tenang." Fiana menatap Elsa, yang duduk di hadapannya dan mulai makan. "Di mana sopan santunmu? Ayah dan nenek bahkan belum datang." Elsa mengangkat gelas susu dan menyeruput, "Aku makan sangat lambat, jadi aku harus mulai dulu." Tidak butuh waktu lama Harry dan Nyonya Tua Nugroho keluar dari kamar mereka. Ekspresi mereka berubah mengerikan saat melihat Elsa menikmati sarapan sendirian. Elsa mengangkat pandangannya dengan acuh tak acuh dan menyapa keduanya, "Selamat pagi, Ayah." "Selamat pagi, Nenek. Ayo makan sarapanmu. Rasanya tidak enak kalau dingin." Nyonya Tua Nugroho diam-diam mendengus saat dia mondar-mandir, "Kenapa kamu bangun pagi sekali hari ini?" Elsa tersenyum dan berkata, "Aku akan pergi ke perusahaan hari ini, ingat? Itu normal bagi saya untuk bangun pagi." Wajah Nyonya Tua Nugroho menegang saat mendengar ini. Namun, dia bukan satu-satunya. Sejak Elsa pergi selama 2 hari, mereka mengira dia telah berubah pikiran dan semua yang dia katakan sebelumnya mungkin hanya lelucon. Mereka tidak mengharapkan hal-hal terjadi seperti ini. Kamu baru saja lulus, Elsa. Apa yang bisa kamu lakukan di perusahaan selain menjadi bahan tertawaan?" Diandra mengejek. Elsa berkata, "Bahan tertawaan selalu lebih baik daripada parasit. Selain itu, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan mempermalukan diriku sendiri di perusahaan?" Fiana menjawab, "Bagaimana kami bisa tahu? Kita bisa melihatnya. Pekerjaan desainer perhiasan tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Apakah kamu pikir kamu dapat membuat sketsa seperti yang kamu lakukan di universitas?" Elsa tersenyum, "Terima kasih atas perhatianmu, tapi itu tidak perlu." Fiana sangat marah sehingga dia ingin menuangkan susu ke seluruh wajah Elsa. Nyonya Tua Nugroho berkata, "Kami akan langsung bersamamu karena kamu akan bekerja di perusahaan, Elsa. Perusahaan bukanlah tempat bagi kamu untuk memamerkan statusmu. Ada aturan yang harus dipatuhi, dan kamu harus mematuhinya seperti yang lain." Elsa tersenyum dengan mata menyipit, "Jangan khawatir, Nenek. Tidak ada yang bisa dicapai tanpa aturan." "Ya, bagus kau tahu." Namun, Nyonya Tua sudah menyetujuinya, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena Elsa masih belum memiliki mobil, dia hanya bisa mencari tumpangan dari Harry. Wajah Harry menjadi gelap, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Elsa terkadang bertanya-tanya apakah dia benar-benar putrinya, karena dia tidak pernah sekalipun merasakan cinta kebapaan dalam hidupnya. Jika ada ibu tiri, maka akan ada ayah tiri juga. Namun, meski begitu, Harry akan gagal total jika dia adalah ayah tiri.
Ketika mereka sampai di tempat parkir bawah tanah perusahaan, Elsa mengajukan diri untuk keluar dari mobil terlebih dahulu. Kemudian, dia menyandarkan kepalanya ke belakang untuk bertanya pada Harry, "Apakah kamu memberitahu departemen desain tentang ini, Ayah?" Harry mengangguk dan berkata, "Ke atas saja." Elsa menunjukkan kepadanya simbol oke, sebelum dia berbalik dan menuju ke arah lift. Departemen desain perhiasan berdiri di lantai 20, jadi Elsa segera pergi setelah dia tiba. "Senang berkenalan denganmu. Bolehkah saya bertanya siapa namamu?" "Saya Elsa, dan saya di sini untuk bekerja." Keterus-terangan Elsa mengejutkan resepsionis wanita itu, dan yang terakhir melebarkan matanya karena terkejut. "Nona Elsa." Elsa menyipitkan matanya dan tersenyum, "Kamu bisa memanggilku Elsa." Resepsionis mengenal Elsa dari semua berita. Sekarang dia bisa melihat sendiri bintang berita hiburan itu. Wanita itu sangat bersemangat. Wanita di depannya secantik Dewi. Namun, apakah Daniel benar-benar selingkuh dari wanita ini? Oke, beri saya waktu sebentar untuk memberitahu direktur tentang hal itu. Oke, terima kasih. Direktur Departemen Desain Perhiasan adalah seorang wanita berusia 30-an. Elsa tahu bahwa dia telah memenangkan banyak penghargaan internasional. Namun, karakternya tidak semenarik bakatnya. Tidak butuh waktu lama sebelum seorang wanita yang mengintimidasi dengan gaun putih dan sepatu hak masuk dengan resepsionis memimpin jalan. Direktur mengerutkan kening begitu dia melihat Elsa. Elsa berusaha membuat senyumnya terlihat alami dan ramah saat melihat direktur. "Senang bertemu denganmu, Direktur Siren." Wanita adalah pencemburu, dan emosi seperti itu paling kuat, terutama saat mereka melihat wanita yang lebih muda dan lebih cantik dari mereka. Direktur Justin mengerutkan kening dan menatap Elsa, "Ketua sudah memberitahu saya tentangmu. Ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dengan bangga dan berjalan pergi. Elsa mendengus diam-diam saat dia mengikuti di belakang Direktur Siren. "Baru saja lulus?" Elsa menjawab, "Ya, apakah kamu memenangkan hadiah apapun di universitas? Apakah kompetisi desain diperhitungkan?" Direktur Siren langsung berhenti saat dia berbalik untuk melihat Elsa. Memenangkan kompetisi desain tidak lain adalah dasar. Lagi pula, kamu berasal dari keluarga desainer. Direktur Siren mencibir dengan jijik saat dia menggelengkan kepalanya dan terus mondar-mandir. "Menjadi seorang desainer sebenarnya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Kamu sebaiknya mempersiapkan diri secara mental." Elsa segera mengangkat jari tengahnya saat mendengar ini. Akhirnya, mereka tiba di bagian dalam departemen desain. Direktur Siren berjalan menuju pusat dan bertepuk tangan. "Perhatian, semuanya. Izinkan saya memperkenalkanmu kepada kolega baru." Berdiri di samping Direktur Justin, Elsa melambaikan tangannya ke arah kerumunan yang berkumpul. "Ini Elsa. Dia desainer baru di sini. Mohon sambut kedatangannya." Begitu orang banyak mendengar nama Elsa dan dia akan bekerja sebagai desainer di sini, keributan segera memenuhi ruang kerja. Nama Elsa dan Fiona telah menjadi berita utama di koran baru-baru ini. Juga dikabarkan bahwa Elsa baru lulus. Jika itu benar, bagaimana dia bisa menjadi desainer di perusahaan itu? Apakah dia memiliki apa yang diperlukan untuk bekerja di sini? Elsa secara profesional menyapa semua orang di ruangan itu, dan melanjutkan untuk duduk di tempat yang telah ditugaskan oleh Direktur Siren padanya. Karena Elsa baru lulus, Direktur Siren berasumsi bahwa dia tidak tahu apa-apa dan melemparkan banyak file untuk dibaca. Namun, apa yang bisa dikatakan Elsa? Ini adalah hari pertamanya di perusahaan, jadi dia pasti tidak boleh berada di sisi buruk bosnya. Nyonya tua itu jelas tidak menyerangnya sebagai orang yang pemaaf. Elsa membolak-balik halaman dengan tidak tertarik. Tidak ada informasi yang penting.
Mereka hanyalah sejarah dan latar belakang beberapa merek. Nyatanya, itu sangat membosankan sehingga membuat Elsa linglung. Setelah membolak-balik informasi sebentar, Elsa merasa haus. Oleh karena itu, dia berjalan menuju pantry untuk menuangkan air untuk dirinya sendiri. Dia baru saja mencapai pintu ketika dia mendengar nada tidak setuju dari Direktur Justin. "Saya tahu itu, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah menempatkan dia di posisi penting. Lagi pula, dia terlihat seperti orang yang tidak berguna. Baiklah, aku akan mempersulitnya." Elsa mencengkeram cangkir di tangannya saat dia mundur 2 langkah. Sedikit rasa dingin membasahi matanya. Dia sangat tertarik pada siapa. Dia melapor melalui telepon. "Ya baiklah, aku menutup telepon sekarang." Begitu Direktur Siren menutup telepon, dia langsung menghela nafas pelan. Kasihan Elsa, apakah dia tahu bahwa seluruh keluarganya sedang membuat rencana untuk melawannya? Elsa menyipitkan matanya saat mendengar ini. Seluruh keluarganya, sepertinya ada lebih dari satu orang yang memanggil orang tua ini. Sekarang, dia benar-benar meragukan identitasnya. Jika dia benar-benar dari keluarga Nugroho, mengapa mereka berusaha keras untuk menekannya? Dalam hal ini, dia tidak perlu lagi memperlakukan mereka dengan baik. Elsa kembali ke kursinya dengan wajah dingin. Setelah itu, dia mengirim pesan kepada Fiana, "Ambilkan saya kopi." Telah jauh dari perusahaan selama beberapa waktu, Fiana sibuk mengejar pekerjaan. Ketika dia melihat pesan Elsa, "Aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini." Namun, dia tidak berharap teleponnya berdering lagi. Dia mengerutkan kening dan membuka notifikasi. Dia ingin melempar teleponnya dengan frustrasi ketika dia membaca teks itu. Elsa mengancamnya lagi tentang hubungannya dengan Daniel. "Aku akan memberimu 5 menit. Jika kamu membuat saya menunggu lebih lama dari itu, saya akan kehilangan kesabaran." Fiana sangat marah. Dia bangkit dari kursinya dengan marah dan menuju ke lantai 20. Semua orang di kantor terkejut melihat Fiana dengan enggan meletakkan secangkir kopi di atas meja Elsa. Ada desas-desus bahwa ada darah buruk di antara saudara perempuan Nugroho. Mengapa sang kakak datang jauh-jauh dari departemennya untuk mengirimkan kopi kepada adiknya? Ini membangkitkan rasa ingin tahu semua penonton. "Sekarang jam kantor, Elsa. Jika kamu terus bersikap seperti ini, aku tidak punya pilihan selain memberitahu nenek dan ayah." Fiana menggerutu. Elsa tersenyum, "Terima kasih. Aku akan memanggilmu lagi saat aku membutuhkanmu." Elsa bertanya, "Kenapa kamu masih di sini? Apakah kamu ingin mencuci cangkir saya untuk saya?" Fiana mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya saat dia pergi. Para penonton tertawa terbahak-bahak saat Fiana berbalik dan pergi. Mereka benar-benar salah membaca situasi. Itu semua adalah kesan yang salah, dan saudara perempuan itu memang menjalani kehidupan kucing dan anjing, seperti yang dikatakan rumor. Setelah Fiana kembali ke kantornya, dia menyadari bahwa semua orang tertawa ke arahnya. Oleh karena itu, dia mengerutkan kening dan menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan selembar kertas menempel di punggungnya. Di atasnya ada kata-kata yang ditulis dengan tinta merah, yang berbunyi, "Aku bodoh." Fiana sangat marah sehingga amarahnya bisa memadamkan seluruh bangunan. Di siang hari, saat jam makan siang mendekat, telepon Elsa tiba-tiba berdering. Dia menundukkan kepalanya untuk meliriknya, dan alisnya terangkat dengan curiga pada ide penelepon. Kenapa Kinan meneleponnya? Dia berhenti sejenak tetapi akhirnya tetap menekan tombol jawab. Karena dia akan membalas dendam pada orang-orang yang telah berbuat salah padanya, dia mungkin juga menghitung Kinan. Siapa ini? Kinan menegang, tapi dia kemudian tertawa dan berkata, "Ini aku Kinan." Elsa mengakuinya sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh, "Maaf,
Saya terlalu sibuk untuk melihat ide penelepon. Tawa Kinan langsung terhenti. Elsa benar-benar sombong. Tidak apa-apa Elsa. Apakah kamu sore ini tidak sibuk? Ayo kita pergi makan. Elsa menjawab, saat ini saya di perusahaan, jadi saya tidak bisa sore ini. Oke, bagaimana kalau malam hari? Sudah lama kita tidak makan bersama. Di malam hari, aku khawatir aku juga sibuk, Elsa menolak. Daniel langsung berkata, bagaimana kalau aku datang ke perusahaan dan mengunjungimu? Mari kita makan siang bersama. Tidak akan lama. Setelah mendengar ini, Elsa segera tahu bahwa Kinan membutuhkan bantuan darinya. Elsa berkata, baiklah kalau begitu. Saya akan pulang kerja 10 menit lagi. Kinan menjawab, oke, aku akan pergi sekarang. Sejujurnya, Elsa memiliki hubungan yang baik dengan Kinan di kehidupan sebelumnya, hanya karena Kinan adalah adik perempuan Daniel. Oleh karena itu, Elsa akan memberitahunya setiap hal dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia bodoh dalam kehidupan masa lalunya untuk dibodohi oleh kepura-puraan Kinan. Setelah pulang kerja, Elsa menuju ke restoran yang telah disetujui Kinan. Ketika dia menemukan ruang pribadi, dia melihat Kina dengan gaun putih sedang minum teh di dekat jendela. Kinan segera meletakkan cangkir tehnya saat melihat Elsa, kepada siapa dia tersenyum dan berkata, kamu di sini, Elsa. Elsa menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berjalan dan duduk di seberang Kinan sebelum dia langsung ke intinya, katakan padaku apa yang kau inginkan. Kinan langsung mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Elsa dan berkata dengan cemberut, bisakah kamu menyelamatkan perusahaan Bimantara untuk kami, Elsa? Elsa tertegun mendengar ini. Dia kemudian mendorong tangan Kinan dan berkata, permintaan maaf saya, kamu datang ke orang yang salah. Elsa ingin tertawa. Apakah Kinan menganggapnya sebagai penyelamatnya? Kinan memasang wajah sedih dan berkata, dulu kamu tidak seperti ini, Elsa. Mengapa kamu begitu tidak berperasaan kepada kami sekarang? Elsa menjawab, dulu aku bodoh. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki perasaan terhadap kakakku, Elsa? Elsa melipat tangannya saat dia bersandar di kursi dan melihat ekspresi khawatir Kinan. Itu benar, kakakmu dan aku adalah masa lalu sekarang. Kamu tidak perlu lagi menjadi mak comblang untuknya dan Fiana di belakang saya. Kata-kata Elsa membuat Kinan sangat malu. Apa yang kamu bicarakan, Elsa? Apakah ada kesalahpahaman? Berhenti. Aku muak dengan aktingmu. Jika kamu di sini hari ini untuk meminta saya membantu perusahaan Bimantara, maka saya harus minta maaf. Saya tidak mampu seperti yang kamu pikirkan, jadi kamu harus mencari orang lain. Setelah mengatakan itu, Elsa berdiri untuk pergi. Karena itu, Kinan panik. Dia berkata, Elsa, aku tahu kamu masih marah pada kakakku dan Fiana, tapi kamulah yang disukai kakakku. Dia hanya bermain-main dengan Fiana. Elsa menatap Kinan tanpa berkata-kata, apa yang ada di otakmu? Apa aku harus memaafkannya hanya karena dia menyukaiku? Apakah kamu mengatakan bahwa saya harus menjalin hubungan dengannya lagi? Biarkan aku memberitahumu ini. Aku pasti buta di masa lalu untuk jatuh cinta padanya, dan mulai saat ini dan seterusnya, hidupku tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tahu lebih dari siapapun betapa Elsa memuja Daniel. Oleh karena itu, mendengar Elsa mengucapkan kata-kata itu hari ini membuatnya benar-benar bertanya-tanya apakah orang di depannya benar-benar Elsa. Dan kamu, Kinan, simpan trik itu untukmu sendiri. Itu sudah ketinggalan zaman. Elsa kemudian berdiri sekali lagi dan pergi dengan wajah datar. Di masa lalunya, jika bukan karena Daniel yang menghasutnya untuk melarikan diri saat dia hamil, dia tidak akan pernah jatuh ke dalam perangkap jahat mereka. Nyatanya, dia ingin menghancurkan tulang mereka menjadi abu setiap kali dia memikirkan hal ini.
Saat Elsa membuka pintu untuk pergi, Kinan tiba-tiba berdiri dari kursinya dan memanggil Elsa. Elsa menghentikan langkahnya. Apakah kamu bersama pria itu sekarang? Kamu sudah lama selingkuh dari kakakku, bukan? Elsa mencibir dan pergi tanpa melihat ke belakang. Jika dia bisa kembali ke masa lalu, dia pasti akan menipu Daniel. Namun, diamnya Elsa merupakan pengakuan bagi Kinan. Dia dengan marah mengeluarkan ponselnya dan menelepon Daniel. Dia berkata dengan marah, "Itu benar, kakak. Elsa sudah lama berselingkuh dengan pria itu." Dia tahu bahwa Kinan pergi mencari Elsa hari itu. Salah satu alasannya adalah untuk meminta bantuan Elsa, dan alasan lainnya adalah untuk mengetahui niat sebenarnya dari Elsa. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia telah selingkuh begitu lama. Apakah dia mengatakan itu sendiri? Kinan masih amarah. Selain itu, Elsa tidak membela diri, jadi Kinan langsung mengangguk. Ya, dia juga menolak untuk membantu perusahaan Bimantara. Dia mengatakan bahwa dia buta telah jatuh cinta padamu. Dia benar-benar melewati batas kali ini, kakak. Kamu dulu memperlakukannya dengan sangat baik. Bajingan yang tidak tahu berterima kasih itu. Daniel sangat kesal sehingga dia langsung mengakhiri panggilan. Karena dia tidak punya hati, dia seharusnya tidak menyalahkannya karena kejam juga. Elsa kembali ke perusahaan dan menuju ke kafetaria. Makanan di perusahaan Nugroho cukup enak. Bahkan ada beberapa hidangan favoritnya. Dengan piring di tangannya, dia menemukan tempat dan duduk. Saat itulah dia mendengar orang-orang di sekitarnya bergosip tentang dirinya dan Fiana. Kalian tidak tahu tentang ini, tapi meskipun Elsa lebih muda, dia sebenarnya cukup hebat. Dia membuat Fiana sangat gugup pada siang hari sehingga yang terakhir tidak bisa membuatnya tetap tenang. Ya, semua orang di departemen desain melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia benar-benar ahli dalam membuat orang lain kesulitan. Apa gunanya menyusahkan orang lain? Bukankah seharusnya dia mengandalkan kemampuannya untuk membuat namanya terkenal di sini? Ya, Fiana adalah kepala desain di departemen fashion. Apa yang diketahui Elsa? Sepertinya dia tidak tahu apa-apa tentangku. Elsa mendengus saat mendengar ini. Apa hebatnya menjadi kepala desain? Tunggu dan lihat saja. Suatu hari, dia akan menginjak-injak Fiana di bawah kakinya. Dengan itu, sore hari berlalu, dan rekan-rekannya mulai meninggalkan perusahaan. Elsa melirik ke waktu dan menyadari bahwa saat itu jam 6:30 malam. Karena dia tidak melakukan apa-apa di sana, dia pikir dia harus pulang juga. Dia telah pergi dengan Harry pagi itu, tetapi lelaki tua itu pasti sudah ada di rumah pada jam ini. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain memanggil taksi. Sebelum dia bisa sampai ke pinggir jalan, sesosok muncul entah dari mana. Pria itu meraih pergelangan tangannya tanpa sepatah kata pun dan menariknya ke samping. Terkejut, Elsa dan langsung melihat Daniel. Elsa berkata, "Lepaskan aku Daniel." Namun, Daniel pura-pura tidak mendengarnya dan menyeretnya ke mobilnya. Elsa berkata lagi, "Apakah kamu gila, Daniel? Biarkan aku pergi, aku akan memanggil polisi jika kamu tidak melepaskanku." Terlepas dari seberapa keras dia berjuang, Daniel tetap tak tergoyahkan saat dia terus menariknya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi jelas bahwa dia ingin memasukkannya ke dalam mobil. Elsa mulai panik. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh masuk ke mobil itu. Pada pemikiran itu, dia menundukkan kepalanya dan menggigit tangannya dengan sekuat tenaga. Daniel kesakitan, tapi dia tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia mengangkat tangan lain untuk meraih bahunya dan berteriak, "Elsa, kamu bahkan tidak membiarkan saya menyentuhmu saat kita bersama. Saya pikir kamu sangat polos, tetapi kamu melakukan itu untuk menyembunyikan perselingkuhanmu, bukan?"
Kamu takut aku akan tahu bahwa kamu sudah tidak perawan lagi. Daniel mengguncang bahu Elsa seperti orang gila saat dia meraung padanya. Faktanya, dia sangat mengguncangnya sehingga dia mulai merasa pusing. Kamu psiko, Daniel, lepaskan. Kekuatan Elsa bukanlah tandingan Daniel yang marah, dan dia tidak bisa melarikan diri tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Daniel benar-benar kehilangan rasionalitasnya saat ini. Dia memelototinya dengan mata merah dan menuntut, "Katakan padaku, kapan kamu mulai selingkuh? Ceritakan sekarang." Elsa menjawab, "Aku sudah memberitahumu bahwa itu dimulai setelah kita putus. Terserah kamu untuk percaya atau tidak." Bagaimana mungkin Daniel mempercayai kata-katanya sekarang? Saat Elsa menyebutkan perpisahan mereka, dia meraung, "Berhentilah berbohong." Elsa terengah-engah saat dia mencoba mendorongnya. "Aku mengatakan yang sebenarnya." Daniel mencibir dan terus menyeretnya ke mobilnya. Elsa berjuang mati-matian. "Kamu gila, Daniel, apa yang akan kamu lakukan?" Masuk. Daniel membawanya ke mobilnya, membuka pintu, dan mendorongnya masuk. "Tidak, biarkan aku pergi, atau aku akan memanggil polisi." Elsa tidak pernah mengira seseorang selembut Daniel akan melakukan ini. Sisi dirinya ini benar-benar mengejutkannya. Daniel semakin marah saat mendengar kata-kata Elsa. Daniel berkata, "Kamu selingkuh dariku tapi punya nyali untuk memanggil polisi?" "Elsa, kenapa kamu begitu jahat?" Elsa mendorong telapak tangannya ke pintu mobil saat dia berkata dengan dingin, "Luruskan faktamu. Kaulah yang mengkhianatiku dengan Viana." Daniel berkata, "Aku bahkan tidak pernah menyentuhmu sekalipun. Bagaimana itu dianggap sebagai pengkhianatan? Kaulah yang bermain dengan pria lain." "Elsa, kau wanita tak tahu malu." Elsa menjawab, "Aku tidak seperti yang kau bicarakan." Daniel menjawab, "Tidak." "Bagus, saya akan memverifikasinya sendiri malam ini. Aku akan percaya padamu jika kau masih perawan." Saat itu, seluruh tubuh Elsa gemetar karena marah. Elsa berkata, "Kau makhluk rendahan yang kotor. Bermimpilah sesukamu, lepaskan aku." Sebelum Elsa dapat menyelesaikan kalimatnya, kekuatan yang kuat menariknya ke dalam pelukannya, dan dia kemudian mendengar ledakan keras. Sepertinya seseorang telah meninju, dan itu disertai dengan suara sesuatu yang pecah. Jantungnya berdebar kencang saat dia mengangkat pandangannya. Di depannya Daniel tergeletak, saat dia menggeliat dengan menyedihkan di tanah. Di sisi lain, dia telah dipeluk erat oleh Gavin yang tanpa emosi. Hatinya langsung tenang, seolah-olah dia akhirnya menemukan apa yang diinginkannya. Dia tidak berhasil bertanya mengapa dia ada di sana. Masih ketakutan karena pertemuan itu, Elsa mengulurkan tangannya dan memeluk Gavin dengan erat. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Gavin tidak muncul. Seolah-olah dia merasakan ketakutannya, Gavin menariknya lebih dekat ke arahnya. Namun, matanya yang berwarna kuning menjadi gelap karena marah saat dia menatap Daniel, dan berkata, "Apakah kamu memiliki keinginan mati?" Daniel berbaring di tanah, tidak bisa berdiri. Sepertinya dia telah mematahkan 2 tulang rusuknya dari tendangan Gavin. Kecemburuan membara di matanya saat melihat Elsa terbungkus erat dalam pelukan Gavin. "Kamu bajingan, ini mungkin pria yang dilihat Elsa." Pikiran ini membuatnya sangat marah sehingga dia ingin berdiri dan bertarung. Namun, dia bahkan tidak bisa berdiri dengan kedua kakinya sekarang. Gavin memaksa dirinya untuk menahan amarahnya saat dia memelototi Daniel dan berkata dengan dingin, "Berantakan dengannya lagi, dan aku akan membunuhmu." Dengan lengan masih memeluk Elsa, Gavin berbalik dengan dingin dan pergi. Daniel hanya bisa tergeletak di tanah dan melihat Elsa dibawa pergi. Kemarahan memenuhi matanya saat dia berteriak, "Elsa, jangan berani-berani pergi, kembali, Elsa." Kefrustas Gavin membawa Elsa ke mobilnya.
Meski begitu, dia masih bisa mendengar suara Daniel berteriak frustasi. Suasana hati Gavin sangat buruk. Dia akan menyiksa Daniel malam ini jika mereka tidak di depan umum. Suasana di dalam mobil sangat mencekam. Aska duduk di kursi pengemudi dengan tenang dan tidak berani bersuara. Pria bernama Daniel itu benar-benar memiliki nyali yang keras. Jika keberuntungan tidak berpihak padanya malam ini, Gavin pasti sudah membunuhnya. Elsa memperhatikan betapa marahnya Gavin, tapi dia sendiri cukup bingung. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini kepadanya. Itu pasti Kinan. Kinan pasti memberitahu Daniel sesuatu setelah dia pulang. Itu sebabnya dia datang mencarinya seperti orang gila. Memikirkan tentang kemungkinan itu, dia mengepalkan tinjunya erat-erat saat rasa dingin muncul di matanya. Sepertinya semua orang dari keluarga Bimantara adalah benih yang buruk. Alih-alih menarik Elsa ke pangkuannya seperti biasa, Gavin duduk di sudut sendirian dengan tenang dengan wajah serius, memancarkan aura dingin. Jika dia tidak sampai di sana tepat waktu hari ini, Elsa sendiri tidak akan mampu melawan binatang itu. Dia terlalu lemah. Namun, apa yang dia lakukan? Dia bertemu dengan Kinan sore itu. Memikirkan hal itu membuat darah Gavin mendidih. Apakah Elsa bertemu Kinan karena dia tidak melupakan Daniel? Gavin tidak berbicara sama sekali selama perjalanan mereka ke villa. Elsa sendiri sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak ingin berbicara. Pada saat mereka sampai di halaman, Gavin membuka pintu mobil dan pergi tanpa berbalik untuk melihatnya. Elsa, yang sedang duduk di dalam mobil, mendesah pelan. Menyadari bahwa Gavin telah pergi, Aska menoleh dengan malu-malu, menatapnya, dan berkata, "Kamu harus memikirkan cara untuk merayu tuan muda kita, Nona Elsa." Dia keluar dari mobil dengan cemberut dan menyadari bahwa Gavin sendiri yang masuk ke gedung utama. Paman Reza berdiri di depan dan tidak memperhatikan Gavin saat berjalan melewatinya. Dia hanya mengedipkan mata tuanya dan mengerutkan kening. Sepertinya situasinya tidak aman. Setelah itu, dia menjulurkan kepalanya dan menatap keluar. Dia mengangkat alisnya dengan curiga dan bergegas ke Elsa. Dia membisikkan sesuatu ke telinganya, "Nak, apa yang kamu lakukan membuat Gavin kesal?" Elsa masih memikirkan bagaimana menjelaskan sesuatu kepada Gavin, jadi dia berbisik kembali ke Paman Reza, ceritanya panjang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.